Berita aktual 21 Mei 2025. Yesus tidak butuh nama Indonesia, tapi namanya yang menentukan masa depan Indonesia. 15 Mei 2025, Monas, Jakarta. Ribuan massa tumpah ruah di Monumen Nasional memperingati Hari Nakba, hari kelam saat ratusan ribu rakyat Palestina diusir dan dibantai pada 15 Mei 1948. Seruan menggema, hentikan genosida, bebaskan Palestina. Menggema di udara Monas, mengguncang nurani siapapun yang mendengarnya. Spanduk-spanduk bertuliskan, "Stop killing in Gaza," dan Israel penjajah diangkat tinggi, sementara air mata dan kemarahan bercampur jadi satu. Israel dikutuk karena kezaliman yang tak berperi kemanusiaan. Ketua Komite Pengarah, Profesor Din Syamsuddin, menyerukan kepada umat lintas agama untuk bersatu menunjukkan solidaritas. Shalom, bangsa Indonesia. Pada hari-hari ini, ribuan orang turun ke jalan. Mereka berkumpul di Monas. Mereka mengangkat bendera Palestina lebih tinggi dari merah putih. Mereka berteriak, "Hancurkan Israel, bebaskan Gaza." Tapi mereka lupa satu hal, Yesus tidak butuh nama Indonesia. Yesus tidak duduk menunggu pengakuan dari bangsa ini. Tapi masa depan Indonesia berdiri atau runtuh, bergantung pada bagaimana kita merespons namanya. Bangsa ini boleh besar, tapi di hadapan takhta Tuhan yang diperhitungkan bukan jumlah penduduk, bukan kekuatan militer, bukan kekayaan sumber daya alam, tapi ketaatan, tapi posisi hati. Ketika ribuan orang meneriakkan kebencian kepada bangsa pilihan Tuhan, apa yang sedang dibangun? Apa yang sedang diundang? Kutuk, bukan berkat. Alkitab jelas dalam Kejadian 12 ayat 3, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Itu bukan kata manusia, itu suara Sang Pencipta langit dan bumi. Langit tidak dipengaruhi oleh opini publik. Surga tidak goyah karena tren sosial. Tuhan tidak mengubah hatinya karena tekanan politik. Firman-Nya kekal, dan janjinya kepada Israel tidak pernah dibatalkan. Indonesia boleh menyebut diri negara toleran, tapi langit melihat isi hati. Tuhan tidak melihat baliho perdamaian. Dia menimbang roh dan motivasi di balik setiap teriakan. Ketika anak-anak Indonesia berkumpul bukan untuk doa, tapi untuk mengutuk Israel, apakah kita pikir Tuhan akan diam? Apakah kita pikir Dia tidak memperhatikan? Namanya kudus. Dan siapapun yang menyentuh biji matanya, sedang menantang tangannya sendiri. Ingat ini, bukan Israel yang membutuhkan pembelaan kita, tapi kitalah yang perlu berdiri benar di hadapan Tuhan. Kita tidak sedang membela politik, kita sedang menjaga posisi hati agar selaras dengan kerajaan surga. Ini bukan soal politik, ini bukan soal tanah, ini soal ketaatan kepada firman Tuhan. Yesus tidak butuh pengakuan dari bangsa ini, tapi bangsa ini butuh anugerah darahnya untuk diselamatkan. Jika Indonesia terus berdiri di pihak yang salah dari sejarah rohani, maka penghakiman akan mengetuk pintu. Tidak dengan gemuruh pasukan, tapi dengan perlahan, tenang, dan tidak bisa ditolak. Karena saat kemurahan ditolak, penghakiman menjadi jawaban. Monas bisa dibanjiri manusia, tapi surga tidak tersentuh oleh kerumunan. Surga hanya bergerak oleh ketaatan kepada firman. Yesus tidak butuh nama Indonesia. Dia tidak gentar oleh mayoritas, tapi Indonesia akan gentar jika terus melawan Dia. Segeralah bertobat, hai bangsa ini. Kembalilah pada takut akan Tuhan, sebab waktu kemurahannya tidak untuk disalahgunakan. Dan hari penghakiman sudah dekat. Tuhan masih menunggu, tapi tidak untuk selama-lamanya. Berserulah, bukan untuk membenci, tapi untuk menyembah. Bersatulah, bukan dalam kebencian, tapi dalam pertobatan. Karena hanya satu nama yang sanggup menyelamatkan bangsa ini, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja.
Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini dunia terus berbicara, jalanan penuh dengan teriakan, bendera-bendera dikibarkan, spanduk dibentangkan, opini saling dilontarkan. Namun satu hal yang harus kita ingat, surga tidak tersentuh oleh suara manusia, surga hanya bergerak oleh suara ketaatan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 33 ayat 12, "Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi milik pusakanya." Pertanyaannya adalah, apakah kita, bangsa ini sedang menjadi milik pusakanya? Atau kita sedang menjauh darinya? Jangan sampai kita menjadi bangsa yang ramai dalam solidaritas, tetapi kosong dalam roh. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang cepat mengutuk, tapi lambat mendengar suara Tuhan. Hari-hari ini adalah hari pemisahan, hari pembuktian, siapa yang sungguh-sungguh berdiri di pihak Tuhan dan siapa yang hanya ikut gelombang emosi. Saudaraku, jangan salah. Tuhan melihat isi hati. Dia tahu siapa yang berseru karena belas kasihan dan siapa yang berseru karena kebencian. Israel mungkin tidak sempurna, namun mereka bukan dipilih karena kesempurnaan. Mereka dipilih karena perjanjian kekal yang tidak pernah dibatalkan. Dan hari ini, kita bukan hanya ditantang untuk berpikir jernih, tapi untuk hidup selaras dengan kebenaran kekal. Jika Indonesia ingin melihat terang, maka kita harus berhenti berdiri di sisi gelap kebencian. Jika kita ingin mengalami pemulihan, maka kita harus mulai memuliakan nama yang membawa kehidupan, nama Yesus, Sang Raja Damai. Berseru untuk Gaza? Ya, tapi jangan dengan membenci Israel. Berdoalah untuk perdamaian, tapi jangan menantang Tuhan. Bersatulah dalam belas kasih, bukan dalam kutuk. Karena siapa yang mengutuk biji mata Tuhan, sedang menarik kutuk atas dirinya sendiri. Hari ini mungkin kita merasa aman, kita merasa bebas bersuara. Tapi jangan lupa, suara paling kuat bukan dari mikrofon, tapi dari surga. Dan suara itu sedang berkata, "Kembalilah, sebelum semuanya terlambat. Waktu kemurahan masih terbuka, tapi tidak untuk selamanya." Jangan tunggu gempa, jangan tunggu badai, jangan tunggu runtuhnya ekonomi atau pecahnya bangsa. Bertobatlah sekarang, berbaliklah sekarang, sebab waktunya mendesak. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bukan melalui politik, bukan melalui aksi massa, bukan melalui opini sosial, tapi melalui Yesus Kristus, satu-satunya yang menyelamatkan.
Dan jika bangsa ini ingin diselamatkan, kita tahu kemana harus berpaling. Bukan ke arah timur atau barat, tapi ke atas, ke takhta kasih karunia. Yesus tidak butuh nama Indonesia, tapi Indonesia butuh namanya untuk tetap berdiri. Tundukkan hatimu sore ini, angkat tanganmu dalam kerendahan, dan berserulah dengan segenap jiwamu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, selamatkan bangsa ini. Dan tuntun kami untuk tidak pernah berdiri melawan Engkau, tapi selalu berdiri bersamamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami. Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan, yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara. Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, "Aku masih di sini." Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bosan menanti kami kembali. Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih, supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan, bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap. Dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan, damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara, dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu. Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus.
Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.